Ya, selamat pagi semua. Kembali lagi, kita akan belajar matematika sama Ibu. Dan hari ini kita akan masuk ke materi baru mengenai pembulatan dan penaksiran bilangan. Tetapi kita mulai dengan pembulatan bilangan terlebih dahulu. Nah, dalam pembulatan bilangan ini ada 3, yaitu ada membulatkan bilangan desimal, B. Membulatkan bilangan kepuluhan terdekat. Dan yang C. Membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Nah, sekarang kita mulai dari yang A dulu nih. Membulatkan bilangan desimal. Simak video berikut ya. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai membulatkan bilangan desimal. Nah, materi ini kalian bisa lihat di buku paket halaman 26 ya. Nah, yang perlu diperhatikan dari cara untuk membulatkan bilangan desimal adalah yang perlu kalian perhatikan dulu itu adalah angka pertama di belakang komanya. Jadi nanti kan kalau bilangan desimal itu kan selalu ada koma. Nah, yang kalian perhatikan pertama kali adalah angka pertama di belakang komanya. Lalu, ada 3 ketentuan kalau kalian sudah lihat angka pertama di belakang koma tersebut. Yaitu yang pertama, jika angka tersebut lebih kecil dari 5, maka jika angka tersebut dia lebih kecil dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Jadi kalau dia lebih kecil dari 5, maka akan dibulatkan ke bawah. Lalu, jika angka tersebut, yang kedua ya, jika angka tersebut itu lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke atas. Yang ketiga, jika angka tersebut sama dengan 5, maka akan dibulatkan ke atas. Nah, apa nih maksudnya Bu? Dibulatkan ke atas, dibulatkan ke bawah. Nah, kita langsung bahas contohnya saja ya, biar langsung paham. Jadi contohnya, contoh yang pertama. Jika ada bilangan 124,73. Nah, tadi gimana? Apa yang perlu kalian perhatikan dulu? Ya, yaitu angka pertama di belakang koma. Ini koma di belakangnya. Nah, berarti yang kalau kalian perhatikan ini. Angka di belakang koma. Ini koma, ini ada angka. Nah, ini yang kamu perhatikan. Berarti di sini angka 7. Nah, angka 7 ini kalau sudah, lihat lagi ke ketentuan yang tadi. Angka 7 ini dia itu lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 5? Lebih besar. 7 lebih besar dari 5. Karena dia lebih besar dari 5, maka akan dibulatkan ke mana? Ayo kalau lebih besar. Dibulatkan ke atas. Nah, maksudnya apa nih kalau dibulatkan ke atas? Nah, maksudnya ini kan tadi angkanya 124,73. Jika dia angkanya dibulatkan ke atas,
Maksudnya itu angka yang di depan koma ini itu dibulatkan ke atas. Jadi yang tadinya 124, nah satuannya ini kamu tambah 1. Jadi berapa? Kalau tambah 1, jadi 125. Ya benar, jadi 125. Nah, jadi maksud dibulatkan ke atas ini adalah ke atas. Jadi angka satuannya ini ditambah 1. Yang tadinya 124 menjadi 125. Maka jawabannya itu adalah 125. Pakai koma lagi nggak? Tidak. Jadi kalau sudah dibulatkan, maka komanya ini akan hilang atau akan tidak ditulis lagi. Jadi hanya 125 jawabannya. Seperti itu. Nah, jika ada contoh soal lagi yang kedua. Ada angka 55,31 misalnya. Tadi gimana yang pertama kali? Itu lihat komanya ini, terus angka di belakangnya. Nah, ini angka ini nih. Angka di sini di bilangan ini dia angka 3. Nah, angka 3 ini dia lebih apa? Kalau dari angka 5 lebih kecil dari 5. Nah, karena dia lebih kecil, maka dibulatkan kemana? Kalau lebih kecil dari 5, dibulatkan ke bawah. Nah, maksudnya gimana nih dibulatkan ke bawah? Maksudnya, tadi kan udah ke atas nih, kalau ini ke atas. Nah, kalau ke bawah, maka angka yang di depan ini nilainya akan tetap. Jadi angka yang di depan ini nilainya tetap. Jadi kalau dia 55 dibulatkan ke bawah, maka tetap 55. Jadi jawabannya 55,31 itu jika dibulatkan akan menjadi tetap 55. Gitu. Jadi karena dia dibulatkan ke bawah jadi tetap 55. Dibulatkan ke bawah, dibulatkan. Kalau dibulatkan komanya nggak ditulis lagi, jadi hanya angka yang di depan komanya saja. Sampai sini paham? Contoh lagi ya. Yang ketiga, ada bilangan 17,5. Ya, bilangannya 17,5. Tadi gimana yang kita perhatikan? Pertama kali, kalau untuk membulatkan suatu bilangan menjadi bilangan cacah biasa. Ini bilangan desimal menjadi pecahan bilangan cacah. Yaitu yang pertama kali yaitu dilihat, ya benar, dilihat ini angka yang di belakang komanya. Di sini angka 5. Nah, kalau 5 itu tadi dia sama dengan 5. Kalau sama tadi gimana? Dibulatkan ke atas. Nah, kalau dibulatkan ke atas, maka tadinya 17, ini angka yang di depan ini, dibulatkan ke atas menjadi ditambah 1 satuannya. 17 ditambah 1 jadi 18. Jadi 17,5 ini dibulatkan menjadi 17.
menjadi 18. Gitu. Jadi di sini ada 3 contoh soal, di mana ada yang dia lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Di sini selalu angka 5 ya. Ini sudah ketentuan dari sananya, dari syaratnya, syarat untuk membulatkan bilangan desimal. Jadi, kalau lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, lebih kecil dari 5 dia akan dibulatkan ke bawah, dan sama dengan 5 itu dibulatkan ke atas juga. Nah, gitu. Kalau dibulatkan ke atas, maka angka yang di depan komanya ini nih, angka yang di depan komanya ini ditambah 1. Jika dibulatkan ke bawah, maka angka yang di depan komanya ini akan tetap. Jadi tidak ditambah, tidak dikurang, tetap. Jadi kalau dia 55, tetap 55. Dan kalau sudah dibulatkan, maka komanya tidak ditulis lagi. Atau komanya ini, angka yang di belakang komanya ini tidak perlu ditulis lagi. Yang perlu kalian tulis hanya angka yang di depan komanya saja. Nah, selanjutnya mengenai membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Puluhan, ya. Nah, selanjutnya yaitu pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, sama seperti yang bagian A, itu ada syaratnya, yaitu yang pertama kali harus diperhatikan adalah satuannya. Kalian masih ingat kan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, masih ingat kan? Nah, kalau kita mau membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, maka yang diperhatikan satuannya. Nah, sama seperti tadi, ada ketentuan-ketentuan lainnya. Seperti tadi juga sama, yaitu jika satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Kalau dia sama dengan 5, maka dia dibulatkan ke atas. Nah, jadi ini sama seperti sebelumnya peraturannya. Tapi yang berbeda adalah yang diperhatikan pertama kali itu di sini satuannya. Kalau yang di sebelumnya itu yang diperhatikan pertama kali adalah angka di belakang komanya kan. Kalau ini angka satuannya gitu. Itu bedanya. Nah, sekarang langsung ke contohnya aja. Misalnya ada contoh soal bulatkan bilangan tersebut. Saya di sini bilangannya adalah 62. Kita bulatkan bilangan 62. Maka tadi gimana? Yang pertama kali harus dilihat adalah satuannya. Di sini satuannya yang mana? 6 atau 2? 62. Satuannya 2 atau 6? Ya, satuannya angka 2. Dan angka 2 ini dia lebih apa? 2 itu lebih apa? Dari 5? Lebih kecil dari 5. Bener nggak? 2 lebih kecil dari 5. Bener ya, karena dia lebih kecil dari 5, maka kita pakai yang ini. Dia lebih atau kurang dari 5 ya. Lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5. Maka dibulatkannya ke bawah. Maka karena dibulatkan ke bawah, ini. Nah, seperti tadi juga yang dilihat angka depannya ini nih. Jadi bukan angka satuan yang dilihat, angka yang depannya ini. Nah, kalau dia dibulatkan ke bawah, maka angkanya tetap.
Dan angka satuannya yang tadinya 2 diubah menjadi 0. Jadi 62 itu jika dibulatkan akan menjadi 60. Kita bahas lagi contoh soal yang lain, yaitu di sini ada bulatkan bilangan berikut ke puluhan. Nah, di sini harus digarisbawahi ya, ke puluhan terdekat. Gitu. Misalnya di sini ada contoh soalnya 26. Nah, kalau dibulatkan menjadi berapa? Nah, seperti tadi yang dilihat itu adalah satuannya. Jadi yang dilihat itu satuannya. 26 satuannya 6. Dan 6 itu lebih kecil, lebih besar atau sama dengan 5? Dia lebih besar dari 5. Karena dia lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, dalam membulatkan pecahan ini, maka satuannya yang tadi udah kita kelompokkan itu dia masuk ke dalam lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, yang dibulatkan itu puluhannya. Jadi puluhannya tadi kan kita disuruh bulatin ke puluhan terdekat, maka yang dibulatkan puluhannya juga. Di sini 26. Karena dibulatkan ke atas, maka dia jadi ditambah 1, naik kan. Kalau dibulatkan ke atas tadi, kalau dia naik, maka ditambah 1. 2 tambah 1 jadi 3. Nah, 2 udah berubah jadi 3. Dan 6-nya ini berubah jadi 0. Jadi satuan yang sudah kita pakai itu akan berubah jadi 0. Dan angka puluhannya di sini, angka puluhannya akan berubah sesuai dengan tadi dibulatkannya ke atas atau dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka angkanya tidak berubah. Kalau dibulatkan ke atas, angkanya naik. Jadi ditambah 1, jadi 3. Jadi 26 itu dibulatkan akan menjadi 30. Seperti itu. Nah, contoh soal nomor 2. Misal ada 115. Nah, gimana nih? Jangan lupa kalau ini dibulatkan ke puluhan. Jadi, kalau dibuatkan ke puluhan, yang kita lihat hanya satuannya dan puluhannya saja. Satuannya tidak perlu dilihat dulu. Yang pertama kali dilihat adalah satuannya, benar. Satuannya 5 nih di sini satuannya. Maka dia sama dengan 5. Kalau sama, maka dia dibulatkan ke atas atau ke bawah. Kalau sama dengan 5, ke atas, benar. Nah, kalau dibulatkan ke atas, maka dia akan naik. Siapa yang naik? Ratusannya atau puluhannya? Puluhannya. Jadi, 115. Jadi gimana satuannya itu kalau udah dipakai, dia akan jadi 0. Dan ratusannya juga ditulis lagi. Ratusannya ditulis lagi. Tidak perlu diapa-apain ratusannya. Karena yang kita perlukan itu hanya puluhannya aja. Ratusannya ditulis lagi. 1. Nah, tadi puluhannya kan 2. Salah. Kan puluhannya 1 nih. Nah, dibulatkannya ke atas. Kalau dibulatkannya ke atas, maka puluhannya naik. Jadi, tambah 1. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, 5-nya ini
jadi 0 berubah. Jadi jawabannya 120. Sekarang kerjakan cepat coba. Misal di sini ada 233. Ayo kerjakan cepat. 233. Kita lihat angka satuannya dulu. Satuannya dia 3, berarti lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dibulatkan ke bawah. Dia dibuatkan ke bawah. Maka, nah jangan lupa kalau ini puluhan, jadi yang dibulatkan itu hanya puluhannya aja. Jadi ratusannya 2 ini tulis lagi. Ratusannya 2 tulis lagi. 3, karena dia dibulatkan ke bawah, maka 3 akan tetap 3. Tulis lagi sini 3. 3 yang ini udah dipakai nih, udah dipakai. Sekarang jadi 0. Jadi 233 itu dibulatkan akan menjadi 230. Terakhir nih. Misalnya ada 57. Kalau 57 langsung, ayo, gimana? Satuannya di sini 7, berarti dia lebih besar dari 5. Dia lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 berarti dia di sini naik. 5 naik jadi 6. 7-nya udah dipakai. Jadi 0. Jadi 57 dibuatkan menjadi 60. Lalu dan selanjutnya yang terakhir ini adalah membulatkan bilangan ke ratusan terdekat. Tadi ke puluhan, sekarang ke ratusan. Dan yang terakhir yaitu pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Di sini ratusan ya. Nah, ketentuannya itu yang pertama angka puluhan yang diperhatikan pertama kali. Jadi kalau tadi pada puluhan itu yang diperhatikan satuannya. Kalau pada ratusan yang diperhatikan angka puluhannya. Lalu angka satuannya akan selalu menjadi 0. Jadi angka satuannya tidak perlu kalian lihat. Pokoknya nanti jadi 0 aja angka satuannya. Nah, jika angka puluhannya tadi itu kurang dari 5, maka dibuatkan ke bawah. Kalau angka puluhannya itu sama dengan atau lebih dari 5, maka dibuatkan ke atas. Jadi sama banget kayak yang tadi nih. Gitu. Contoh soal. Bulatkan ke ratusan terdekat. Misal, di sini ada 134. Maka tadi apa yang diperhatikan? Puluhannya. Mana puluhannya 134? Puluhannya 4, 3 atau 1? Ya, benar. Jadi 3 ini puluhannya, 4 satuan, 1 ini ratusan. Puluhannya 3, maka dia lebih, apa kalau 3? Lebih kecil dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah. Nah, karena dia dibuatkan ke bawah, maka dia tetap. Tetapi yang tetap itu hanya angka ratusannya saja. Jadi hanya angka ratusannya saja. Ini angka ratusannya ini nih, angka 1 yang tetap. Angka 3 dan angka 4 akan menjadi 0. Jadi 134 kalau dibuatkan menjadi 100 saja.
Gitu. Jadi angka puluhan dan satuannya jadi 0. Nah, angka ratusannya ini sesuai dengan tadi, dibuatkan ke bawah apa dibuatkan ke atas. Gitu. Sama seperti tadi, 237. Yang dilihat itu puluhannya, yaitu ini nih, puluhannya. Puluhannya ya. Puluhannya ini dia lebih kecil lagi. Lebih kecil dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah. Nah, kalau dibulatkan ke bawah, maka ratusannya ini akan tetap. Nah, puluhan dan satuannya akan jadi 0. Jadi 237 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat adalah 200. satu. Gimana tadi? Yang dilihat puluhannya. Puluhannya di sini angka 5 yang tengah, puluhan. Dia apa? Sama dengan lebih kecil, lebih besar dari 5? Sama dengan 5. Kalau sama dengan 5, dia dibuatkan ke atas. Nah, kalau dibuatkan ke atas, maka 5-nya ini, ratusannya ini akan ditambah 1. Ya kan? Kalau dibuatkan ke atas, maka akan ditambah 1. 5 ditambah 1 jadi 6. Puluhan dan satuannya berubah jadi 0. Jadi 551 kalau dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 600. Nah, kita sudah pelajari nih ketiga materi mengenai pembulatan bilangan. Lalu, ini ada latihan 1.4. Ada 3 soal dengan A, B, C, D. Ditulis di buku tulis dan pakai soal ya, ditulis soalnya di buku masing-masing. Sekian video materi pembelajaran hari ini dari Ibu. Jika ada yang masih bingung atau masih ada yang belum paham, boleh langsung tanya chat ke Ibu ya. Tanya aja ke Ibu, Ibu pasti akan jawab kok. Oke, kalau begitu, selamat mengerjakan latihannya. Jangan lupa dikumpulkan ya. Seperti biasa, sebelum jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam masih Ibu tunggu ya. Baik, sampai ketemu minggu besok. Semangat!